Hari ini kita akan membincangkan topik biologi sel, kemudian nggak keliru ini, tentang komunikasi sel ya, komunikasi sel. Ya, ya jadi komunikasi tidak hanya sel, untuk sel yang penting, tapi juga untuk kita, ya manusia itu. Jadi seperti pada revolusi 4.0 itu ada 4C atau 4K ya kan? Yang pertama K-nya adalah tentang creativity ya, pakai C atau kreativitas. C yang kedua adalah critical thinking atau kritis ya kan? Nah yang ketiga inilah komunikasi, communication. Nah yang keempat ya, atau C keempat adalah collaboration, kolaborasi atau kerjasama atau bersinergi. Ya, jadi jelas sekali bahwa untuk apalagi ke depan ya kan, komunikasi itu menjadi sangat penting, ya kan. Demikian juga di dalam sel. Apabila terjadi kesalahan komunikasi, Anda bisa lihat PPT-nya itu ya, maka bisa ya untuk manusia misalnya saja atau hewan bisa menyebabkan penyakit, ya kan. Jadi kalau ada error, kesalahan di dalam komunikasi ini ya kan, atau informasi sel, maka menyebabkan misalnya penyakit kanker, autoimunitas, diabetes dan sebagainya ya kan. Jadi itu di dalam sel kita, di dalam tubuh kita ya kan. Nah di dalam kehidupan sehari-hari komunikasi juga kalau salah ya kan juga bisa fatal. Ya, komunikasi yang antara orang-orang yang mempunyai peran yang penting di dalam kehidupan ini ya kan menjadi sesuatu yang vital. Jadi sebagai contoh itu ada pesawat asing ya kan, bahasanya bahasa asing, misalnya dari Rusia ya kan, memakai bahasa Rusia. Sementara bandara di Jakarta itu operatornya tidak bisa bahasa Rusia. Ini bisa terjadi miss ya kan, sehingga bisa terjadi kecelakaan dan sebagainya itu ya karena komunikasinya gagal. Demikian juga walaupun sama-sama bahasa Inggris misalnya saja sebagai bahasa internasional, itu kalau terjadi kesalahan di dalam pengucapan dan sebagainya juga berakibat fatal tadi, seperti kapal asing yang masuk ke Indonesia ini ya kan, miscommunication ya kan, maka bisa fatal ya kan, macam-macam penyebabnya itu. Ini sebagai hal yang sangat penting sekali ya kan, walaupun sama-sama bahasanya, nanti selain bahasa juga masalah yang kita sebut profesionalisme ya kan, kompetensi itu juga penting. Jadi dua hal ini menjadi sangat penting tadi ya kan. Jadi kompetensi atau profesionalisme dengan komunikasi ya kan. Ya, di dalam kita manusia, hubungan ini menjadi penting sekali ya kan. Sehingga sebelum masuk ke komunikasi sel, kita lihat kita sendiri ya kan, di antara kita pun perlu ada komunikasi ya. Komunikasi itu bisa ke tiga ranah ya kan. Yang pertama di dalam sel itu sendiri, di dalam rumah itu sendiri perlu ada komunikasi. Suami istri, orang tua dengan anak perlu ada komunikasi. Sehingga kalau itu tidak ada, itu juga akan menyebabkan nanti ketidaktahuan menjadi berakibat buruk. Ya, itu yang pertama di dalam sel itu sendiri ya. Nanti Anda lihat itu ya, komunikasi di dalam sel itu sendiri ya. Yang kedua nanti komunikasi kita dengan tetangga ya kan, dengan tetangga, dengan teman sekantor dan sebagainya, ini menjadi penting ya kan. Karena komunikasi ini nanti menyangkut naiknya nanti adalah kolaborasi ya, sinergi
Sinergi ini tentu saja topnya daripada revolusi tadi, karena dia akan menjadi multiply, menyebabkan seseorang itu menjadi yang biasa menjadi luar biasa, ya, dari komunikasi dan kolaborasi itu, ya kan. Jadi kolaborasi ini kita ambil sedikit saja, yaitu ibarat kalau sendiri ini, ya kan, bekerja walaupun orangnya ini bekerja dengan sehebat mungkin, ya kan, maka bila dinilai dengan angka, ya kan, angka yang tertinggi adalah 9, ya kan. Kalau 10 sudah 2 orang itu kan. Jadi apa artinya? Anggaplah kita ini tidak orang yang ngetop nilai 9 tapi 1 saja, ya kan. Nilai 1 ini kalau kolaborasi, ya, dengan katakanlah teman yang 0 gitu kan, tapi dia setia, dia jujur, ya kan, dia bekerja sungguh-sungguh, maka 1 tambah 0 sudah 10. Jadi sudah berbeda sekali dari tadinya 1 menjadi 10. Apalagi semakin banyak 0 saja, ya, nggak usah angka yang lain, 0 saja, tapi mau bekerja sama, bersinergi, ya kan, maka uang yang cuma, ya, kita hitunglah Rp1.000, ya, paling kecil, ya kan, 1 nolnya 3, itu dibanding dengan nolnya 6, nolnya 9, nolnya 12, apalagi nolnya 20 atau lebih, tentu saja nilainya itu menjadi sangat berbeda, ya kan, dibandingkan dengan angka, ya, Rp1.000 itu sendiri, ya kan, apalagi Rp1 sekarang nggak ada, ya. Ya, jadi ini topnya revolusi 4.0 adalah kolaborasi, collaboration. Nah, sebelum ke sana diperlukan komunikasi, ya. Komunikasi ini menjadi sangat penting, ya kan. Itulah nanti di dunia mahasiswa pun sudah mulai, ya, komunikasi ini dengan jurnal misalnya saja, dengan seminar, ya kan, ikut seminar dan sebagainya, lomba ilmiah dan sebagainya, itu adalah dalam rangka komunikasi dan nanti akhirnya adalah kolaborasi, ya kan. Jadi apa istilahnya untuk kita mahasiswa, ya, kita perlu tampil, ya kan, bukan tampil dengan pakaian dan sebagainya, bukan dengan kendaraan yang hebat, tapi dengan tadi berani berkomunikasi, ya kan. Di dalam seminar dan sebagainya perlu berani berkomunikasi, karena itulah yang akan menjadikan pembeda, ya kan, antara Anda yang orang-orang biasa menjadi nanti luar biasa adalah di dalam komunikasi, ya. Jadi tadi mulai sekarang mahasiswa pun sudah mulai berlatih komunikasi dengan ikut tadi seminar dan sebagainya, juga membuat majalah-majalah, ya kan, jurnal-jurnal baik ilmiah maupun non ilmiah. Nah, di sana kita bisa menyalurkan tadi kreativitas, ya, kreativitas kita bisa tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Meningkat nanti tentu saja setelah selesai kuliah dan sebagainya masih diperlukan juga komunikasi ini, ya kan, baik di dalam jurnal maupun membuat buku. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga kalau buku terutama, ya, nanti walaupun orang sudah mati tapi bukunya masih dibaca orang, maka sama saja dia masih hidup terus menerus, ya kan. Satu itu, ya, jadi seperti orang yang hidup terus menerus. Kemudian apabila bukunya itu bermanfaat, ya kan, maka itulah disebut amal jariah, ya kan, maka akan mengalir terus menerus, gitu, ya. Jadi ya, itulah makanya saya memberi contoh walaupun mungkin tidak hebat, tapi memberi contoh. Misalnya saja saya membuat buku 20 lebih, ya kan, itu dalam rangka itu, ya kan, sehingga walaupun kita mati, tetapi kalau itu bukunya masih dibaca orang dan bermanfaat, itulah amal jariah, ya kan. Jadi ini kembali lagi adalah komunikasi ini cukup banyak, ya kan, dari jurnal, membuat buku, komunikasi langsung di dalam seminar dan sebagainya. Dan jangan lupa soal bahasa, ya. Jadi selain tadi profesionalisme, kompetensi, tentu saja sebagai seorang farmasi harus kompeten juga bahasa ini, ya kan. Ada 3 ranah yang harus selalu diperbaiki, ya kan. Yang pertama tentu saja bahasa kita, bahasa
nasional bahasa Indonesia itu pun perlu diperbaiki di dalam tadi presentasi, seminar dan sebagainya, ya kan. Yang kedua, jangan lupakan bahasa asing. Yang ketiga nanti bahasa daerah, ya kan. Jadi jangan sampai bahasa daerah yang merupakan warisan nenek moyang yang sangat berharga itu kemudian hilang, ya kan. Padahal itu penting, ya, bicara dengan orang tua dengan bahasa daerah dan sebagainya itu akan lebih sangat dekat daripada dengan bahasa Indonesia, ya kan, apalagi bahasa lain. Tapi penting bahasa asing itu tadi karena kita ingin menjadi orang yang luar biasa. Dari yang biasa luar biasa, salah satunya adalah bahasa asing, ya kan. Bahasa asing sendiri ada dua, ya. Yang pertama bahasa asing yang bersifat global internasional, bahasa Inggris, ya kan. Tidak menolak untuk belajar bahasa asing yang lain, Prancis, Jerman, Jepang dan sebagainya. Tapi bahasa Inggris mestinya lah diutamakan. Itu bahasa internasional, ya kan. Jadi kalau nanti bekerja, apalagi penelitian dan sebagainya, maka nilai publikasi di jurnal internasional itu demikian tinggi, ya, dibandingkan dengan jurnal nasional, apalagi lokal, ya kan. Walaupun itu harus dimulai dari lokal dulu, kan. Yang kedua adalah bahasa asing kedua adalah bahasa akhirat, bahasa Arab, ya kan. Saya termasuk yang terlambat, ya kan. Walaupun masih mencoba untuk belajar, ya kan. Seminggu 2 kali les, tapi ya susah. Memang kalau udah tua nih, susah masuknya, mudah keluarnya, ya kan. Jadi dua bahasa asing, bahasa Inggris utamanya dan bahasa Arab, ya. Karena dengan bahasa Arab itu dia bahasa Al-Quran, ya kan, bahasa hadis, ya kan, bahasa Muslim internasional, ya kan. Dan yang terakhir nanti bahasa di surga juga bahasa Arab itu sendiri. Ya walaupun nanti di sana ada penerjemahnya barangkali, kan. Tapi kalau kita bisa memahami itu sangat bagus sekali. Jadi saya melihat ilustrasi kemarin 2017 ke Jerman, ya kan. Nah kalau Jumatan itu kalau di masjid orang Arab dua bahasa dia, bahasa Arab dan bahasa Jerman, di Jerman. Nggak tahu dua-duanya ini, seperti orang tuli saja. Apalagi di masjidnya orang Turki, 3 bahasa. Bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Jerman, nggak tahu semuanya ini. Jadi hanya untuk memenuhi kewajiban saja, ya. Tapi tentu saja akan bagus, akan lebih elok kalau kita mengetahui bahasanya itu sendiri, ya kan. Ini adalah komunikasi kita, ya, manusia itu sendiri. Jadi mulai dari di dalam diri kita, di dalam rumah tangga, ya kan, kemudian tetangga di kantor, ya kan, tentu saja nanti meningkat ke jarak jauh itu sendiri. Nah untungnya, ya, sekarang ini nggak ada masalah lagi. Kalau zaman dulu itu kami di luar negeri, telepon ke dalam negeri pakai telepon, itu mahal sekali. Dan itu pun masih lumayan dibandingkan ya seratusan tahun sebelumnya, ya kan. Ya, jadi selain transportasi, ya kan, mari sudah kita bincangkan, ya kan, juga komunikasi, ya kan. Transportasi dulu paling tinggi pakai kuda, ya kan. Kemudian komunikasi ini kalau jauh itu ya dengan sinyal, ya kan. Mulai di kentongan, ya kan, kemudian dengan asap dan sebagainya, ya kan, untuk memberi sinyal yang jarak jauh. Lebih jauh lagi di lain kota dan sebagainya, tentu saja akan kesulitan kecuali dengan adanya orang yang kita suruh untuk pergi itu sendiri. Meningkat kemudian ke telepon, ya, kayak lama itu telepon seluler, itu menjadi barang yang istimewa waktu itu, ya. Rumah ada teleponnya itu luar biasa, ya kan, sehingga bisa mulai berkomunikasi dengan jarak jauh, ya kan, dari kota, luar negeri dan sebagainya, walaupun tadi relatif mahal. Nah sekarang dengan adanya HP begini ini menjadi lebih mudah, tidak hanya komunikasi dengan kata-kata, ya kan, tapi dengan video call dan sebagainya menjadi lebih mudah, ya kan. Ini di ketingkatan daripada komunikasi itu sendiri.
Kemudian nanti ke dalam sel atau sel signaling ini tadi berhubungan uh, harus persis dan tepat, ya kan, di dalam komunikasi itu, ya, karena kalau tidak akan terjadi kelainan atau penyakit-penyakit tadi yang saya sebutkan, ya kan. Sehingga suatu benda nanti masuk ke dalam sel, ya, sel hewan, sel manusia, sel bakteri dan sebagainya, maka tentu saja ada peraturannya, ada regulasinya, ya kan. Karena nanti seperti kita kemasukan benda-benda yang mulai dari yang tidak berbahaya, ya, kita kembali dengan transportasi itu kan, ya, kemudian dibolehkan masuk dengan macam-macam cara kemarin, ya, transportasi di dalam sel itu kan, ada yang hidrofil, lipofil misalnya saja kan, kemudian juga ada yang aktif, ada yang pasif misalnya saja transportasi, ya kan. Dan di situ juga melibatkan komunikasi, ya kan. Ini yang akan masuk itu berbahaya apa tidak, ya kan. Seperti kemarin juga kita singgung, orang asing masuk ke dalam negeri kita ini, ya selain tadi bahasanya harus paham, tentu saja adalah surat-suratnya, mau apa, ya kan, mau apa ke sini, berbahaya apa tidak, ya kan. Ya, nah sekarang sudah diblokir malah, ya kan. Di tanggal kemarin 1 sampai tanggal berapa itu, 11, ya kan, diblokir, nggak boleh ada orang masuk ke dalam negeri kita ini. Nah, ini adalah suatu cara komunikasi tadi, ya kan, yang berhubungan dengan masalah penyakit, ya kan, COVID-19 itu sendiri. Jadi di dalam sel nanti maka benda-benda tadi disaring, ya kan, ada komunikasi dengan apa yang kita sebut kemarin resepsionis itu kan. Jadi nanti benda ini nanti kita lihat di dalam slide nomor berapa itu, di halaman saya nomor 1, halaman 4 barangkali kan, ya kan. Di bahan-bahan berbahaya mulai dari makrofage misalnya saja kan. Kemudian ada sitokin, ya, terjadi inflamasi, ya. Kemudian ada interferon, ya, dan sebagainya itu, ya kan. Jadi benda-benda berbahaya termasuk sekarang virus tentu saja, ya kan. Nah, di dalam tubuh kita ini tentu saja selnya sudah berkomunikasi, ini virus yang masuk, ya kan, virus apa dan sebagainya sudah ada komunikasinya, ya kan. Sehingga tubuh pun nanti tentu saja menyiapkan diri, ya, menyiapkan tentaranya itu untuk melawan, ya kan, untuk melawan virus-virus itu, ya, virus atau bakteri atau benda-benda yang berbahaya yang lain itu sendiri, ya kan. Jadi nanti virus hubungannya tadi dengan imunitas kita, ya kan, karena musuh yang datang ini berbahaya, maka dalam tubuh pun membuat tentara-tentara yang khusus, ya kan, yang akan melawan benda-benda yang berbahaya itu sendiri. Jadi nyatanya nanti katakanlah kalau ada 100% positif, ya kan, kena COVID-19, nanti 80% malah 95% itu akan sembuh, ya kan. 5 atau mungkin 2,5%, 5% yang kemudian mati, ya. Ini karena kita punya tentara, imunitas, antibodi, ya kan. Itu, ya. Jadi dilihat dari situ, ya kita boleh takut, tapi kalau berlebihan juga tidak terlalu perlu, ya kan. Karena yang meninggal karena COVID-19 itu sekitar 2,5%, dan itu pun ya termasuk untuk orang-orang tua, ya, orang tua mungkin komorbid, ya, punya penyakit hipertensi, diabetes seperti saya dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak menjaga diri itu yang akan mudah, ya kan, kenanya, ya, apalagi di barat terutama ini sudah kemasukan virus HIV, ya kan, mungkin sudah saya ceritakan itu, ya kan. Kalau udah masuk virus HIV itu mematikan dia. Cuma memang memerlukan waktu lama dia. Pelan-pelan. 5 atau 10 tahun baru muncul, ya, yang kita sebut penyakit AIDS itu, ya kan. Ini. Jadi hubungannya segitiga kemarin, ya. Penyakit AIDS itu atau virus HIV itu segitiga kan, ya kan. Yang satu karena biasanya adalah narkoba, ya kan. Yang satunya lagi adalah karena free sex, ya kan. Di Indonesia relatif sedikit karena memang penduduknya mayoritas muslim dan memang
Ini kuncinya ya. Menikah dan hanya berhubungan antara suami dan istri, ya kan? Di barat yang menikahnya 25%, itu paling 30%. Yang lain ini ya tadi istilahnya bergonta-ganti pasangan. Maka penyakit AIDS di barat itu luar biasa tinggi. Sehingga kemudian ada virus masuk ini COVID-19, ya kan? Maka yang orang-orang yang kena virus HIV yang nunggu harus 5-10 tahun dipercepat kematiannya itu. Jadi di barat cukup tinggi nilai kematiannya itu. Menurut analisis saya salah satunya karena sebenarnya mereka sudah kemasukan virus yang mematikan, itu virus HIV itu sendiri. Di Indonesia 2,5% umumnya adalah orang-orang, terutama orang tua atau yang memang orang muda yang memang mempunyai penyakit-penyakit sudah cukup lama gitu kan. Ini nih ya, jadi hubungannya ke sana, ya kan. Jadi ada komunikasi, kemudian di dalam sendiri ya dengan komunikasi itu ya kemudian adanya misalnya virus tadi, antibody ini kemudian ya diperbanyak, ya kan, jadi khusus virus yang masuk virus apa gitu. Sehingga di barat sudah 30 tahun yang lalu dikala saya flu influenza itu kan juga virus, ya kan, maka tidak diberi obat, ya disuruh dua hal penting, yaitu disuruh istirahat banyak tidur. Yang kedua, makanan panas, hangat-hangat, sup, soto, bakso, sehingga nanti keluar semua kan, kotorannya itu, gitu kan. Jadi yang penting istirahat banyak, ya kan. Kemudian makanannya ya bergizi, ya kan, penuh dengan mineral, vitamin, ya kan. Nah, itu saja dua hal itu sebenarnya kan. Jadi istirahat banyak, ya kan, harus cukup tidur, ya kan, kemudian makanan bergizi apalagi yang panas-panas. Itu dari dulu 30 tahun yang lalu. Saya heran karena di Indonesia flu oleh dokter ini diberi macam-macam obat, ya kan, termasuk antibiotika, padahal salah, ya kan. Antibiotika itu bakteri bukan untuk virus. Ini nih ya, jadi itu yang kita tengok nanti di slide-slide awal ya, 1-4. Kemudian di dalam komunikasi itu, ya kan, tadi tidak hanya di halaman 2 atau berapa nih ya, 5, 6, 7, 8 mungkin ya, di slide-nya itu ya. Jadi disebutkan di slide nomor 5 itu bahwa tidak hanya antar sel berkomunikasi, tetapi juga dengan sel lain belahan yang asing, ya. Jadi seperti manusia ini kan tidak bisa dibatasi, ya kan, kita pasti akan komunikasi dengan yang asing. Jadi misalnya saja dikala ada bakteri, ya kan, yang patogen ya, di dalam perut kita, usus kita, maka dia pun akan komunikasi dengan epitel, ya kan, epitel sel, ya kan, dan kemudian nanti dengan sel imun, sistem sel imun, ya kan, tadi seperti sudah saya terangkan. Jadi dengan komunikasi itu nanti kemudian akhirnya membuat antibody, ya kan. Kemudian nanti tentu saja janin di dalam rahim ibu ini kan selama 9 bulan ada komunikasi, ya kan, ada komunikasi, ya. Nah, jadi tidak hanya untuk masing-masing sel tapi juga untuk tetangganya, dan itu asing itu kan. Ya, nanti kita lihat di situ, ya kan. Jadi komunikasi sel itu dia mempunyai peran, ya, baik untuk mengontrol metabolisme sel dan sebagainya, ya kan. Jadi kapan anabolisme dan katabolisme bergantian, itu kan ada komunikasi, ya kan. Kapan kayu bakar sudah habis, kapan dia memberi sinyal, ya, dari bu anak ke pak kata, ya kan. Itu dengan komunikasi metabolisme sel. Demikian juga pertumbuhan, ya kan. Siapa yang menyuruh sel-sel itu kemudian menuju ke jaringan yang berbeda, ya kan, dari kemarin namanya totipoten, ya kan, kemudian ke 3 jaringan, kemudian ke unipoten, ya. Jadi kembali kemarin sel kita ini sama sebenarnya, ya, hanya arahnya yang kemudian nanti berbeda, ya kan. Jadi kembali lagi di setiap jaringan kita ini selnya mengandungi DNA yang sama, ya kan.
kemarin itu. Jadi di dalam pertumbuhan, diferensi jaringan, ya kan. Demikian juga di dalam sintesis sekresi protein, ya kan, ada regulasinya kan. Jadi suatu protein dibentuk oleh gen, ya kan, karena protein itu sudah menipis, ya kan, hampir habis. Dia memberi sinyal komunikasi dengan suatu zat, ya kan. Dialah yang nanti akan memberitahu kalau di transkripsi itu pada namanya repressor, ya kan, repress. Jadi pak polisinya itu jangan dihalangi lagi enzim RNA polimerase untuk bekerja mengubah gen menjadi mRNA dan kemudian RNA, mRNA dan sebagainya untuk menjadi protein. Jadi itu regulasi, ya kan, di dalam sel apapun itu, ya kan, ada komunikasi itu sendiri. Ini jadi kita meletik ke spiritual, siapa yang menyuruhnya, siapa yang mengaturnya, regulasi itu, ya kan, dimana protein sudah habis, kemudian dia ada zat senyawa yang kemudian tadi mengatur pak polisi untuk portalnya dibuka, gitu misalnya, ya, kecuali Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar. Begitu kecilnya bakteri, virus dan sebagainya itu sampai kepada atom pun, ya kan, ini ada yang mengaturnya. Jadi ada regulasi yang tetap, ya kan. Jadi misalnya virus COVID-19 sekarang memang sudah secara teori bahwa kalau dia itu dihambat oleh antibody misalnya saja, ya, vaksin dan sebagainya, dia pun akan berupaya untuk survive, untuk hidup. Ya, bakteri, virus, ya, sama dengan manusia kan. Jadi kalau ada hambatan, ada cobaan dan sebagainya, pasti akan berpikir, ya kan. Kalau virus ya insting, ya kan, insting daripada Tuhan supaya dia resisten, sehingga nanti COVID-19 ini nggak akan selesai nih, ya kan, karena akan berubah. Begitu ada yang vaksin atau obat, dia pun berupaya untuk survive, ya kan. Terjadi varian-varian baru. Ini Anda lihat nanti, ya kan, varian Inggris ini, wah, sedang benar-benar ditakuti, karena apalagi untuk anak-anak bisa menyebabkan infeksi yang berlipat, ya kan, semakin cepat dia menyebarnya itu sendiri. Oke, ya. Jadi itu sintesis dan sekresi protein serta mengatur komposisi cairan ekstraseluler. Jadi segala macam apapun, sekecil apapun di dalam tubuh kita ini ada komunikasinya, ya kan? Seperti dalam kehidupan kita ini, ya kan? Walaupun kita sendirian di rumah juga komunikasi, ya kan? Komunikasi dengan diri sendiri. Ya, orang bilang dia sedang ngomong dengan tuyul atau sebagainya karena penuh dengan imajinasi. Itu bedanya manusia itu kan, ya. Oke. Kemudian yang lain bahwa ada perubahan, ya kan, komunikasi itu. Jadi seperti telepon itu sendiri, ya kan, kita ngomong ini dengan energi kinetik, ya kan. Kemudian kalau masuk ke seluler itu, ya, kemudian menjadi listrik, ya kan. Itulah yang disebut nanti transduksi sinyal. Jadi ada perubahan bentuk, ya kan. Coba bayangkan kita di sini, ya, Anda di situ, ya kan. Kita bisa berkomunikasi tidak hanya suara, tapi bisa melihat nanti kalau dibuka videonya, ini macam-macam orang. Tapi jangan dibuka dulu, ya. Nanti kalau Anda bertanya boleh, ya kan. Kemarin di UGM ada yang lupa itu mahasiswa tidak mematikan videonya, ini tahu-tahu muncul lagi tanpa busana, untungnya nggak kelihatan semuanya, cuma atas, ya. Ya itu side effect, ya kan, daripada kuliah daring itu, ya kan. Tiba-tiba melihat seorang mahasiswi, ya, untungnya dia sadar sehingga dia mematikan videonya dengan merunduk begitu sehingga hanya kelihatan pundak ke atasnya. Coba kalau dia lupa semuanya kan, saya kemudian nggak bisa melanjutkan kuliahnya kan, begitu kan. Oke, jadi ini transduksi sinyal, ya kan, dari ngomong, dari kemudian sekarang mungkin bukan listrik, ya kan, pulsa, impuls, ya, pulsa ke langit sana kemudian dibalik lagi. Ini saya masih belum
paham, ya kan, ada ahlinya di situ kan. Nah, itu transduksi sinyal, ya kan, dari suara fisik dirubah ke listrik, ya kan. Ini kalau HP dan sebagainya sekarang ini tentu saja memerlukan teori yang lebih tinggi lagi, ya kan. Oke. Kemudian beberapa molekul sinyal hidrofobik, misalnya steroid, retinoid, tiroksin dapat fungsi ke dalam sel dan berikatan dengan reseptor intraseluler. Jadi bayangkan sel itu nanti minimal ada 2 resepsionis, ya kan, disebut reseptor. Yang pertama di permukaan sel, ya kan, atau disebut nanti sitoplasmic reseptor, reseptor yang terdapat di sitoplasma, jadi pada membran sel itu, ya kan. Yang pertama. Yang kedua nanti reseptornya adalah di inti sel, disebut nuklir reseptor. Ya, 2 ini saja. Penting sekali, ya kan? Nanti sebagai alat komunikasinya bisa biasanya molekul kecil, ya, hidrofobik seperti asam amino, asam lemak, asetilkolin, ya, kemudian peptida atau protein yang kecil, ya, bisa dipakai untuk sebagai alat komunikasi. Oke. Kemudian juga nanti hormon, vitamin, asam retinoik juga dipakai sebagai sinyal molekul atau molekul sinyal, ya kan? Ya. Jadi nanti di halaman 3 di sini berarti 9 ya, 9, 10, 11, 12 slide-nya nomornya, ya kan? Jadi nanti berhubungan dengan misalnya obat, ya kan, diberi contoh, ya, obat kanker misalnya saja, ya, nanti reseptornya itu tirosin kinase, ya, tirosin kinase sebagai reseptornya itu, ya kan, artinya sebagai pembantu reseptor, ya. Ya, ada reseptor kemudian dibantu oleh tirosin kinase. Maka obatnya nanti disebut umumnya tirosin kinase inhibitor, ya. Jadi yang bisa mencengkeram tirosin kinase itu, ya kan, dialah umumnya menjadi obat-obatan terutama kanker, ya. Itu, ya. Jadi tirosin kinase yang membackup reseptor di membran, ya kan, reseptor membran, maka dia biasanya dia yang mempersilahkan benda-benda yang berbahaya dan sebagainya sehingga menyebabkan penyakit seperti kanker. Sehingga nanti dibuat obat, ya kan, ditangkap atau diikat tirosin kinasenya, maka disebut dengan TKI, tirosin kinase inhibitor, ya kan. Maka benda-benda yang akan masuk kemudian tak boleh masuk lagi, ya kan. Oke. Jadi proses dikenal dengan sinyal transduksi, ya. Satu kelompok reseptor pada permukaan membran mengaktifkan protein G misalnya, ya kan. G protein couple reseptor, GPCR, ya. Pada semua sel eukariot ada GPCR, ya, G protein, ya. Jadi termasuk di sini reseptor pada mata, peraba, perasa, dan beberapa reseptor neurotransmitter dan sebagainya, ya kan, mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya itu nanti, ya. Jadi ada reseptornya itu untuk metabolisme misalnya. Oke, molekul sinyal dan reseptor membran tadi menggunakan sinyal ekstraseluler biasanya melibatkan beberapa langkah berikut, ya kan. Jadi ada berapa nih? 7 langkah. Jadi mulai dari terbentuknya sinyal atau sintesis molekul sinyal. Yang kedua nanti pelepasan molekul sinyal, ya kan, oleh pembuat sinyal. Yang ketiga transport sinyal menuju sel target. Yang ketiga ini. Kemudian molekul sinyal keempat perikatan ke protein reseptor untuk mengaktifnya. Jadi keempat ini sudah mendarat di permukaan sel, ya kan, ditangkap oleh resepsionis atau reseptor protein. Kemudian dari situlah inisiasi satu atau lebih jalur sinyal transduksi yang telah diaktifkan oleh reseptor. Jadi begitu ada
sinyal reseptor yang di permukaan membran, maka dia akan mengubahnya ke dalam, terjadilah tadi sinyal transduksi, ya kan? Kemudian dibawa ke dua tempat. Jadi misalnya langsung terjadi perubahan spesifik, ya kan, pada fungsi seluler, bukan terjadi metabolisme atau perkembangan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, pelepasan sinyal sehingga seringkali menyebabkan terhentinya respon seluler. Ini adalah keadaan yang biasa saja nanti, ya kan? Kemudian di halaman berikutnya, slide berikutnya memperlihatkan ada 4 cara komunikasi, ya kan? Jadi ada yang berdekatan sekali atau dirinya sendiri di dalam rumah tangga sendiri. Yang kedua nanti adalah antar tetangga, ya kan? Yang ketiga dan keempat ini jarak jauh, ya, jarak jauh. Ya. Nanti masing-masing ada namanya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Sebagian besar reseptor diaktifasi oleh ikatan molekul dengan membran, misalnya hormon, faktor pertumbuhan, neurotransmitter, dan feromon, ya. Jadi tadi yang berhubungan dekat di dalam sel itu sendiri disebut autokrin atau juktakrin, ya kan? Jadi ada dua itu, yang yang keluarga sendiri dan keluarga yang tetangga misalnya disebut parakrin. Nah, yang jauh itu ada dua macam, yang yang satu adalah endokrin, ya kan? Kemudian yang lain nanti berhubungan dengan saraf, ya kan? Jadi juktakrin merupakan komunikasi dua sel yang berdekatan dengan membentuk pori-pori, ya, yang menghubungkan kedua sel tersebut sehingga ion dan molekul terkecil dapat melalui pori-pori tersebut. Ini adalah juktakrin. Jadi tetangga yang sangat dekat. Autokrin pada dirinya sendiri, ya. Jadi autokrin sel atau sel merespon molekul yang disekresikan dirinya sendiri. Signal ini juga dijumpai pada sel tumor yang mensekresi faktor pertumbuhan sel berlebihan sehingga menginduksi proliferasi sel yang tidak terkendali. Jadi kemarin di sel punca itu kan, maka ada komunikasi dengan dirinya sendiri, ya kan, untuk proliferasi, ya. Ayo kita saling membisikkan juga, ya, antara dirinya sendiri dan pada tetangganya itu, mari kita memperbanyak diri, proliferasi, ya kan. Itu disebut signaling autokrin, ya, faktor pertumbuhan sehingga menginduksi proliferasi sel, ya, menyebabkan terbentuknya massa tumor yang dapat menekan jaringan atau organ yang ada di sekitarnya. Jadi proliferasi kemarin contohnya dua, ya, yang luar biasa. Yang pertama janin dalam rahim, yang kedua adalah tumor atau kanker, ya kan? Proliferasi luar biasa, ya. Kemudian tadi signaling parakrin tadi dengan tetangga merupakan komunikasi sel jarak pendek, ya kan? Jadi ada parakrin, ada juktakrin. Juktakrin itu tetangga dekat saja, ya kan? Sehingga ada gorong-gorongnya istilahnya, ya kan? Terutama dalam tanaman itu kan, ya, di juktakrin. Yang parakrin itu tetangga, teman sekantor dan sebagainya itu kan. Jadi komunikasi sel jarak pendek, ya. Seksinya mensekresi molekul target pada sel yang berdekatan dengan sel sinyal. Di sini nanti contoh yang baik nanti adalah epinefrin, ya. Dia punya dua peran. Dia bisa untuk tetangga, bisa juga jarak jauh, ya kan. Jadi neurotransmitter ini dilepaskan oleh sel saraf ke sel saraf lainnya atau sel saraf ke efektor pada otot rangka, merangsang atau menghambat kontraksi, ya. Jadi nanti itu adalah parakrin, autokrin, juktakrin, ya. Kemudian yang terakhir adalah endokrin, ya, contoh komunikasi jarak jauh. Sel sinyal terletak di lokasi yang relatif jauh dari sel target. Nah, disinilah sinyal itu adalah hormon biasanya, selain nanti neurotransmitter juga, ya, dapat sampai ke sel target karena ditransfer melalui darah atau cairan ekstrasel lainnya. Jadi endokrin sinyal endokrin pada siklus reproduksi wanita, ya kan. Nanti dipelajari, ya, ada yang banyakkan wanita bagaimana hormon, ya kan,
ada FSH, LH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, chorionic gonadotropin, ya. Ini sedangkan hormon steroid misalnya estrogen dan progesteron. Semua ini bekerja dengan jarak yang jauh. Namanya signaling endokrin gitu kan. Nah, untuk jarak jauh ini Anda bisa mengambil contoh, yaitu apabila Anda melihat katakanlah seseorang, ya, baik yang Anda senangi, cintai atau Anda benci, begitu melihat maka hitungannya sepersekian detik jantung Anda berdetak keras. Berarti ada komunikasi jarak jauh, cepat sekali, ya kan? Atau kaki Anda ini tertusuk, jalan-jalan tertusuk duri, ya kan? Maka cepat sekali rasa sakit itu kemudian sampai ke mata sehingga keluar air matanya, menangis, ya kan? Sakit. Nah, itu juga komunikasi, ya kan? Ya. Jadi sinyal transduksi tadi, proses pengubahan ikatan molekul sinyal pada reseptor tadi, sel target untuk menghasilkan respon biologis, ya kan? Dalam hal ini terdapat second messenger. Jadi messenger tadi ada dua, yang pertama tadi di luar sel biasanya, ya kan, sebagai pembawa sinyal sampai ke reseptor, sedang second messenger ini membawa sinyal dari beberapa reseptor ke dalam, ya kan, sehingga memberikan akibat, ya. Jadi nanti ada dua akibat, ya kan, yang langsung tadi buat inflamasi atau apapun, kalau obat ya menyembuhkan dan sebagainya, tapi di sisi lain, ya kan, bisa masuk ke dalam inti sel dan mengubah DNA atau gen, ya kan. Jadi beberapa molekul ini meningkatkan atau menurunkan konsentrasi molekul yang merupakan second messenger. Contohnya CAMP, ya, cyclic AMP. Ada CGMP, DAG, ya kan. Ini inositol trifosfat. Ini semuanya adalah second messenger, ya. Jadi di dalam tubuh yang menjadi messenger, penyalur, ya kan, menyalurkan sinyal tadi, ya. Oke. Kemudian yang lain adalah ini mengulang saja. Jadi beberapa sel dia membawa molekul yang mengeluarkan endokrin tadi, ya. Sinyal disebut dengan hormon-hormon. Ya, ada paham sekali hormon-hormon ini kan. Kemarin pada waktu saya ceritakan bagaimana seorang anak ini menjadi nakal dan sebagainya, itu kan pengaruh hormon-hormon dari ibunya, ya kan. Marah, frustasi ibunya, ini di bawah hormon itu akan hormon yang jelek mempengaruhi janinnya itu sendiri. Ya. Selain hormon tadi, ada neurotransmitter, ya. Di halaman 6 di saya berarti 18, 20, ya kan. Jadi 24 itu, slide 24, neurotransmitter, ya, sebagai sinyal parakrin, tapi juga dia seperti hormon, ya kan. Jadi berfungsi sebagai hormon. Jadi misalnya tadi epinefrin atau norepinefrin, adrenalin, ya, noradrenalin, dia berfungsi sebagai hormon kalau dia dilepaskan oleh kelenjar adrenal gland, ya kan. Kemudian ditransport ke jantung, ya, baik darah, ya kan. Norepinefrin juga bisa diproduksi oleh saraf. Jadi ada dua memproduksi noradrenalin atau norepinefrin, ya kan. Kalau dia dibuat oleh saraf, maka dia berfungsi sebagai neurotransmitter seperti di dalam otak, ya kan. Jadi nanti dia sebagai jarak jauh gitu kan. Oke. Jadi untuk sama dan perempuan misalnya saja estrogen, ya, itu dilepaskan oleh ovarium, ya. Ya. Dan dia akan berfungsi sebagai parakrin atau sinyal autokrin. Nah, itu, ya, di slide itu. Oke. Jadi protein-protein yang sebagai reseptor ini, ya kan,
dia akan mempunyai gen-gen ya yang mengkode protein signaling. Kemudian molekul-molekul yang mengaktifasi reseptor bisa dikelompokkan, ya kan? Jadi, ya tolong dimatikan tuh. Molekul-molekul yang mengaktifkan reseptor bisa diklikkan tadi, hormon, neurotransmitter, sitokin. Ini banyak nih bicara virus COVID-19, istilah sitokin ya, Anda pelajari itu. Apa itu sitokin? Kemudian yang keempat berhubungan dengan pertumbuhan adalah growth factors, ya kan? Jadi itu disebut ligan-ligan reseptor. Ya. Oke, itu beberapa yang mempengaruhi reseptor di permukaan membran tadi ya. Oke. Ya, kita teruskan dulu. Terlalu banyak waktunya ya kan. Ya, G protein dan sebagainya ada di sana, di PPT juga, jangan lupa di e-book ya kan. Ya, kita mengambil beberapa hal yang saya kira penting ya kan. Ya, jadi Anda di halaman saya di halaman 12. Jadi ini 35 mungkin ya. 48, 47, 48 ya. Jadi di situ ada gambar ya yang memudahkan kita ya kan, bahwa nanti ada molekul-molekul dari luar, sinyal-sinyal, ligan-ligan ya kan, dibawa oleh messenger ya, oleh pembawa ke reseptor ya, reseptor daripada membran ya kan, kemudian diubah dia ya kan dengan memakai second messenger ya kan. Oke. Kemudian nanti setelah itu dia ke arah dua arah ya kan, ke respon ya daripada sel, atau dia masuk ke dalam inti sel, bisa berinteraksi dengan DNA, dengan gen-gen ya, sehingga nanti terjadi kelainan ya, bisa menyebabkan suatu penyakit tertentu ya kan, bisa menyebabkan juga ya kelainan otak dan sebagainya itu kan. Jadi itu ada ligands atau primary messenger ya, sebelah kanan itu ada reseptor ligand binding ya, kemudian ada sinyal transduction ya, di gambar itu jelas, kemudian cellular response, macam-macam ya responnya kan. Tadi kalau ditusuk duri ada keluar darah, ada inflamasi, ada rasa sakit ya, kemudian bisa masuk ke dalam inti sel. Ini yang perlu diketahui ya kan. Jadi pengaruh dari macam-macam nanti kita besok di pembicaraan sel kanker, bahwa semuanya karena adanya benda asing atau polusi itu ya. Oke. Jadi komunikasi sel berkomunikasi dengan melepas pembawa pesan atau messenger ya kan. Kemudian lintasan transduksi sinyal ini ya kan, itu kembali dipengaruhi atau dikerjakan petugas-petugas itu adalah enzim ya kan. Jadi perubahan dari satu ke yang lain itu dari A kemudian G ya kan, itu adalah menggunakan enzimatik. Halo, ada interupsi? Enggak? Saya kira ada interupsi. Oke ya. Jadi nanti gambar-gambar itu menunjukkan bagaimana terjadinya sel sinyal ya, kemudian ke target sel ya kan. Jadi apa yang sudah saya bincangkan tadi dibantu oleh gambar-gambar di situ ya. Ada parakrin, ada sinaptik ya kan, ada hormonal ya kan, di halaman berapa itu? 15 kali 4, 60-an ya kan. Jadi sisanya itulah gambar-gambar untuk lebih menjelaskan ya kan, seperti kemarin pada sel punca. Jadi pada autocrine signaling sudah memperbanyak diri, kemudian juga parakrin terhadap sel tangganya ya kan, untuk menjadi jaringan dan sebagainya ya. Kemudian ada endokrin signaling jarak jauh ya kan,
Nah, itu. Jadi ada tiga yang utama ya, autokrin pada dirinya sendiri, pada rumah tangganya sendiri. Yang kedua dengan tetangga, teman sekantor ada parakrin. Sedang yang jauh tadi adalah endokrin ya, jauh endokrin ya, dengan hormon atau dengan neurotransmitter ya. Jadi dengan saraf bisa, dengan hormon juga bisa. Itu saya kira beberapa hal yang penting. In long distance signaling both plants and animals use hormone. Nah, oke. Tadi sudah kita bincangkan. Jadi sebagai penutupnya, bahwa di dalam proses komunikasi seluler ada tiga ya kan, tiga tahapan. Yang pertama tadi oleh resepsionis, reseptor adalah penerimaan. Jadi bayangkan katakanlah di hotel ya kan, awal pertama berhubungan dengan resepsionis atau di sini kita kenal dengan reseptor. Yang kedua kemudian terjadi komunikasi ya kan, komunikasi kemudian harus diantar ke kamar sekian, maka resepsionis menyuruh bellboy atau apa itu kan ya kan, untuk mengantar kita, untuk membawa tas-tas kita. Itulah transduksi sinyal ya, membawanya ini ya, ada second messenger namanya kan. Yang pertama tadi Pak supir yang dari bandara ya kan, itu first messenger. Kemudian di dalam hotel ada second messenger ya kan, jadi bellboy yang membawa tas-tas kita itu. Nah, yang ketiga nanti kalau sudah di tempatnya itu ya kan, nah itu ada respon ya, baik dari kita ya kan, terutama ya kita, ini kamarnya bagus ya kan, di hotel itu misalnya atau kalau nasibnya jelek ya, kok ternyata klosetnya nggak jalan gitu kan, ada respon di situ ya kan. Nah, itu salah satunya begitu. Salah yang lain, ada yang lain misalnya saja ya dengan second messenger kita ngasih tip ya kan, untuk menghargai kerja mereka ya. Nah, ini sebaik mungkin begitu ya. Jadi yang membawa tas dan sebagainya mengantar kita ke kamar ya kan. Walaupun dia sudah digaji, saya kira baik juga kita memberi tip entah 10.000 atau 20.000 ya kan, untuk terima kasih pada mereka. Membuat orang tersenyum, maka Tuhan pun akan tersenyum. Itu sebagai penutup kita ini ya. Oke, jadi itu beberapa hal yang berhubungan ke komunikasi sel. Kita perlu imajinasi dengan kita juga berkomunikasi itu ya, sehingga harus ada komunikasi yang baik ya, baik antar kita manusia tadi dengan bahasanya, dengan sopan santunnya. Ini kita kurang sopan santunnya, keberaniannya juga kurang. Ini banyak hal yang kita masih perlu diperbaiki ya kan. Anak muda seperti Anda mestinya ini untuk komunikasi perlu keberanian ya kan, tetapi sopan. Ini kan, ini masih dua-duanya masih limbung masih belum banyak ya kan. Jadi kita lihat anak-anak yang dari negeri barat, dia berani begitu kan. Mungkin pendidikannya barangkali berpengaruh ya, sehingga mengurangi keberanian kita. Jadi Anda sebaiknya nanti juga berani untuk tanya jawab dengan sopan santun, dengan dengan berbahasa yang baik sehingga membuat orang senang mendengarnya. Saya kira itu karena waktu ya. Waktu Anda untuk diskusi. Silakan.